Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4861. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Paman Aker, saya tidak pernah merasa bahwa saya hampir terbunuh karena keluarga Aker. Setelah jeda, Dunchan melanjutkan, lagi pula, aku yang memilih menjalani hari bersamamu hari itu. Ini pilihanku sendiri. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak beruntung saat menghadapi serangan. Ini bukan sikap baikku kepada keluarga Aker. Dan aku malu mengatakan bahwa meskipun aku hampir mati saat itu, aku sama sekali tidak membantu keluarga Aker. Di depan para bandit bersenjata berat itu, aku diserang tanpa sempat bereaksi. Aku menjadi umpan senapan. Sebenarnya, Dunchan masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia merasa bahwa alih-alih membantu keluarga Aker, orang yang benar-benar menyelamatkannya dan memberinya kehidupan baru adalah Charlie, cucu dari keluarga Aker. Dia berutang nyawa pada Charlie, dan tidak mungkin membenarkan mengambil uang keluarga Aker pada saat seperti ini. Pada saat ini, lelaki tua itu bertanya dengan wajah dingin. Apa? Apa yang terjadi dengan umpan senapan? Kamu menjadi umpan senapan. Ini berarti kamu memblokir peluru yang mengarah pada keluarga saya. Kamu mengatakan analogi yang tidak tepat. Bajingan mengatakan bahwa para martir yang tidak dapat membunuh musuh tetapi mati di bawah senjata penjajah. Bukankah mereka mati untuk negara? Logika bajingan apa? Ini, aku. Dunchan sedikit terdiam. Memang benar kata-kata lelaki tua itu lebih logis darinya. Christian di samping mengingatkan. Dunchan, jangan lupa bahwa ini bukan tentang dirimu sendiri. Ini tentang warisan garis keturunan keluarga Li dan persilangan kelas. Selain itu, kamu juga tahu karakter lelaki tua itu. Jadi jangan takut. Dunchan tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya di ruang VIP di tempat pertunjukan. Meminta anak yang dilahirkan oleh putrinya mengikuti nama keluarganya Li. Meskipun ini agak feodal tua, tidak diragukan lagi memukul hatinya. Jika ingin mewariskan keluarga, syarat yang diperlukan adalah mewariskan nama keluarga juga. Jika ini terjadi, tidak akan malu dengan leluhur setelah kematian. Setelah memikirkannya, dia membungkukkan tangannya kepada lelaki tua itu dan berkata dengan tulus, Paman Aker, saya akan mengingat kebaikan keluargamu. Kate berkata dengan sungguh-sungguh di masa depan, jangan menyebutkan siapa yang baik kepada siapa. Kita harus saling membantu dan mendukung di masa depan. Dunchan mengangguk berat. Christian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Dunchan, ngomong-ngomong, Dunchan, istrimu datang ke New York beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu apakah dia masih di New York atau sudah pulang. Apa kamu ingin saya meneleponnya? Dunchan buru-buru berkata, ya, bantu saya bertanya di mana dia. Kalau dia di New York, saya akan menemuinya. Bab 4862. Oke, Christian setuju dan bertanya kepada Dunchan. Kalau istrimu masih ada di New York dan dia bertanya apakah saya memiliki informasi tentangmu, haruskah saya mengatakan yang sebenarnya atau berbohong padanya? Dan menunggu kamu untuk memberinya kejutan. Dunchan berpikir sejenak dan berkata, kalau bertanya, katakan saja kamu sudah menemukan beberapa petunjuk, tetapi kamu ingin memberitahu dia secara langsung. Kamu minta bertemu, dan aku akan mengejutkannya. Oke, Christian mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya, dan menelepon istri Dunchan, Josie Clinton. Telepon terhubung. Dan suara bersemangat datang dari ujung telepon yang lain. Christian, sudah ada berita tentang Dunchan. Christian tertegun sejenak, dan kemudian dengan sengaja berkata, Kakak ipar, saya punya beberapa petunjuk. Apa kamu masih di New York? Saya akan memberitahu kamu secara langsung. Josie di ujung telepon bertanya dengan suara terkejut. Benarkah? Petunjuk apa? Aku sudah di Washington dan aku akan kembali ke New York. Teman kuliah sekelas ada pekerjaan di Washington. Aku datang untuk meminta bantuannya. Pesawat lepas landas setengah jam lagi.
Aku akan tiba di New York dalam 1 jam 40 menit. Christian berkata, baiklah, kakak ipar, beritahu saya nomor penerbanganmu. Saya akan mengatur seseorang untuk menjemput kamu di bandara. Mari kita bertemu. Josie bertanya dengan gugup. Christian, katakan yang sebenarnya. Dunchan tidak mengalami kecelakaan, kan? Christian buru-buru berkata, tidak, saya sangat yakin. Ada kabar baik. Beritahu saya nomor penerbangan. Kamu tidak perlu khawatir sisanya. Suara bersemangat Josie tiba-tiba tersedak. Itu bagus. Kemudian, dia berkata kepada seorang di sekitarnya, Joy, Paman Aker menelepon dan mengatakan ada kabar baik tentang ayahmu. Benarkah? Suara Putri Dunchan datang dari ujung telepon yang lain. Dia meraih telepon dan bertanya dengan penuh semangat. Paman Aker, apakah kamu berbohong kepada kami? Apakah ada kabar baik? Christian berkata sambil tersenyum. Joy, aku menjamin. Apakah menurutmu itu cukup? Cukup, Joy berkata dengan gembira. Paman Aker, kalau kamu mengetahui sesuatu, beritahu kami di telepon. Christian berkata, Joy, saya tidak bisa menjelaskan masalah ini dalam 1 atau 2 kalimat. Kebetulan kalian berdua datang ke New York, jadi mari kita bicara tatap muka. Saya akan menceritakan semua informasi yang saya miliki. Oke, ketika Joy mendengar Christian menjamin, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia berkata dengan gembira, Paman Aker, sampai jumpa di New York. Oke, Christian berkata, jangan lupa minta ibumu mengirim nomor penerbangan padaku. Joy berkata dengan penuh semangat, Oke Paman Aker, terima kasih Paman Aker. Pada saat ini, seorang pria bergumam di ujung telepon, dan berkata dengan suara rendah, jangan menangis, istriku. Sudah lama aku katakan ayahmu akan baik-baik saja. Hapus air matamu, dan jangan sampai bayimu bergerak. Joy menangis dan bersenandung. Terisak-isak, Paman Aker, saya akan mendengar kabar baik darimu secara langsung saat sampai di New York. Oke, Christian berkata sambil tersenyum. Joy, kamu harus mengendalikan emosimu. Lagi pula, kamu tidak lagi sendirian. Kamu harus merawat bayi di dalam perutmu. Joy berkata dengan cepat. Saya tahu Paman Aker. Terima kasih. Christian mengucapkan selamat tinggal kepada Joy dan menutup telepon. Sementara Dunchan menangis saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa istri, anak perempuan, dan menantunya masih berkeliaran mencari keberadaannya. Bab 4863, terutama putrinya, yang sedang mengandung. Kate melihat bahwa air matanya masih tersisa, dan dia berkata dengan cepat, Dunchan, kamu beruntung kamu tidak mati. Kamu harus bahagia. Mengapa menangis? Setelah itu, dia menoleh ke Kathleen lagi dan berkata dengan kagum, Nona Fox, saya akui, solusi yang kamu tawarkan sangat sempurna. Walaupun kamu sudah menulis cek ini, uangnya harus kembali. Kamu telah banyak membantu kami. Kami tidak boleh membiarkan kamu menghabiskan lebih banyak uang. Kathleen tersenyum sedikit dan berkata, Oke, Tuan Aker, saya akan mendengarkan kamu. Kate kemudian berkata kepada Dunchan, Dunchan, Christian akan mengatur seseorang untuk membawa istri dan anakmu kemari. Kebetulan kamu dan Nona Fox tinggal di sini untuk makan siang. Setelah makan siang, keluargamu akan tiba. Kalian bertiga bisa bersatu kembali. Dunchan menyeka air matanya dan mengangguk berat. Kate berkata kepada Kathleen, Nona Fox, saya berharap kamu meluangkan waktu sedikit setelah makan siang. Rencanamu sempurna. Kalau kamu bersedia menjelaskan situasinya kepada istri dan putri Dunchan di sini, itu akan lebih baik. Kamu bisa meyakinkan mereka. Kathleen berkata tanpa ragu-ragu. Tidak masalah, Tuan Aker. Saya tidak punya kesibukan sore ini. Oke, Kate tertawa dan berkata, saya sangat senang hari ini. Dunchan kembali dari kematian, dan kitab bisa menyaksikan dia bersatu kembali dengan keluarganya. Sukacitanya bahkan lebih besar. Christian, kamu rekam video keseluruhannya nanti. Kalau saya lupa besok, tunjukkan saja kepada saya lagi. Christian mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, Oke ayah, kami akan merekamnya. Pernyataan Kate benar-benar membuat suasana hati Dunchan meningkat pesat.
Dia berkata kepada Christian, "Christian, tolong, bisakah seseorang membantu saya membeli seikat mawar?" Christian bercanda, "Oke, Dunchan, kamu juga telah mengembangkan sel romantis sekarang. Tunggu, aku akan mengaturnya untukmu." Pada saat ini, wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi ke ruang makan. Kita mengobrol sambil makan." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita mengobrol sambil makan." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Kathleen dan berkata dengan sangat sopan, "Nona Fox, kamu tamu terhormat. Silakan." Kathleen berkata tersanjung, "Tuan Aker, kamu terlalu sopan. Kamu kepala keluarga. Kamu yang harus duluan." Kate berkata dengan sangat serius, "Nona Fox, kamu bukan hanya tamu terhormat. Kamu juga dermawan keluarga Aker dan Dunchan. Di keluarga Aker, kamu tidak perlu bersikap sopan." Segera setelah itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Fox, otak saya mungkin tidak begitu mudah digunakan. Jika keluarga Fox membutuhkan sesuatu dari keluarga Aker, kamu bisa menghubungi Kaiden secara langsung. Kaiden yang bertanggung jawab atas urusan di luar keluarga. Selama kamu mengucapkan sepatah kata, keluarga Aker akan habis-habisan." Setelah itu, dia memandang Kaiden dan bertanya, "Kaiden, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan?" Anak kedua, Kaiden, berkata tanpa ragu-ragu, "Ayah, jangan khawatir. Selama Nona Fox memberi instruksi, keluarga Aker akan mengikuti instruksinya dan berusaha sekuat tenaga." Kathleen tidak mengira bahwa lelaki tua dari keluarga Aker akan memberinya janji yang begitu berat. Meskipun keluarga Fox sudah menjadi raksasa, dibandingkan dengan keluarga Aker, itu masih sedikit tidak signifikan. Sekarang bisa mendapatkan janji keluarga Aker jelas merupakan jaminan kuat bagi keluarga Fox. Selain bersemangat, dia hanya bisa bergumam dalam hatinya, Tuan Wade bertanggung jawab atas keluarga Wade dan Istana Wanlong. Dia juga memiliki peta bisnis skala besar. Jika dia membuka mulutnya, keluarga Fox pasti akan membantunya. Jika dia menemui keluarga Aker, saya yakin keluarga Aker juga dapat digunakan olehnya. Bahkan keluarga Rothschild akan takut 3 poin di depan Tuan Wade ini. Bab 4864. Setelah makan siang, ketika keluarga Ito dan Yashita masih terbang di atas lautan, istri, putri, dan menantu Dunchan akhirnya mendarat di Bandara JFK New York. Helikopter keluarga Aker sudah menunggu di bandara. Di bawah koordinasi keluarga Aker, pesawat yang seharusnya berhenti di Garbrata untuk sementara diubah di lokasi yang jauh. Saat mereka bertiga turun dari pesawat, mereka langsung dijemput oleh staf keluarga Aker yang menunggu di bawah helikopter di kejauhan. Pada saat ini, Dunchan sangat gugup di Art Building. Dia terus mondar-mandir dan menggosok tangannya. Dia telah mempraktikkan retorika yang diberikan Kathleen kepadanya, karena dia takut akan mengatakan hal yang salah saat bertemu nanti. Melihat dia sangat gugup, Kathleen berkata, "Inspektur Lee, jangan terlalu khawatir. Kalau kamu terlalu gugup dan tidak dapat mengungkapkannya dengan baik, saya dapat menjelaskannya kepada istrimu." Christian juga setuju dan berkata, "Ya, kalau kamu merasa tidak dapat berbicara dengan baik, jangan bicara. Biarkan Nona Fox yang berbicara untukmu." Kata-kata Nona Fox sudah sempurna. Asalkan kamu tidak berbicara dan mengacaukannya, hari ini pasti akan berlalu. Dunchan mengangguk lagi dan lagi, memandang Kathleen dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, "Kalau begitu saat mereka datang, saya akan meminta bantuan Nona Fox lebih banyak." 10 menit kemudian, sebuah helikopter mendarat di atap, dan Christian pergi untuk menyambutnya secara langsung. Ketika Josie melihat Christian, dia tidak sabar untuk bertanya dengan gugup, "Christian, petunjuk apa yang kamu miliki tentang Dunchan? Di mana dia sekarang? Apakah ada yang salah?" Christian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, tidak ada yang terjadi pada Dunchan. Jangan khawatir. Ayo masuk dan bicarakan situasi spesifiknya." Josie tidak berani bersantai, jadi dia mengikuti dan bertanya, "Christian, katakan yang sebenarnya. Apa kamu yakin Dunchan masih hidup?" "Saya sudah mempersiapkan mental saya.
Kalau sesuatu benar-benar terjadi, katakan yang sebenarnya. Saya mungkin menolaknya, tetapi jangan sembunyikan dari saya. Lebih baik memberitahu sekarang daripada nanti. Christian berkata dengan tegas. Kakak ipar, apa aku berbicara omong kosong denganmu tentang hal sebesar itu? Dunchan tidak dalam kondisi darurat. Dia tidak punya waktu untuk melaporkan situasinya. Ketika Joshi mendengar ini, sebagian besar hatinya menjadi sedih, tetapi kemarahannya segera melonjak. Dia segera berkata dengan marah, apa perbedaan antara Dunchan dan bajingan? Keadaan darurat seperti apa yang membuat dia begitu cemas sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia bisa saja mengirim pesan suara 3 detik di WeChat. Beritahu kami tidak perlu terlalu khawatir. Apakah dia tidak tahu putrinya hamil? Christian menghela napas, dan dengan cepat menghibur. Kakak ipar, ini sebenarnya cukup rumit. Kamu tidak boleh menyalahkan Dunchan. Ayo masuk dan bicara. Joshi tidak tahu alasannya, dan hatinya masih sulit untuk tenang. Dia sangat mencintai Dunchan, namun yang paling menjengkelkan adalah sikapnya yang tidak peduli dengan segalanya dan tidak mengenali keenam kerabatnya. Sebagai seorang istri, yang dibutuhkan bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, tetapi juga pasangan dalam hidup dan jiwa. Dan dia juga tahu bahwa kebutuhan putrinya akan ayahnya tidak sesederhana menyelesaikan biaya hidup dan biaya sekolah. Tetapi lebih tentang menemaninya sebanyak mungkin dan membuatnya merasakan cinta ayah sebanyak mungkin. Tapi Dunchan tiba-tiba mengubah dirinya menjadi investor keluarga. Apa itu investor keluarga? Bab 4865. Investor keluarga berarti berinvestasi dengan mengabaikan operasionalnya. Selama ada uang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Mereka punya banyak hal yang harus dikerjakan. Kamu bisa memberitahu mereka jika tidak punya uang, selagi kamu tidak mengganggu mereka. Inilah yang membuat Joshi paling tidak bisa menerima dan putus asa. Namun, saat dia mendengar Christian mengatakan bahwa Dunchan hilang selama berhari-hari karena beberapa kejadian tak terduga, dia menangis karena marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Christian, Christian, izinkan saya memberitahu kamu. Kalau ayah tidak menggali hati saya, jika saya tidak memiliki perasaan untuk bajingan tua Dunchan itu, saya sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan tidak hidup bersama secara de facto. Bagaimanapun, sangat mudah bercerai di AS. Kami telah berpisah secara de facto selama beberapa tahun. Sangat mudah mengajukan perceraian di negara bagian manapun. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sapu tangan, meniup hidungnya, dan berkata dengan putus asa, lupakan saja. Aku tidak ingin menyiksa diriku lagi. Selama aku memastikan dia masih hidup, aku akan menceraikannya. Saya akan kembali ke Houston. Segera ajukan gugatan cerai ke pengadilan. Lakukan prosedur perceraian. Lalu selesaikan masalahnya dalam waktu seminggu. Sambil mengundangnya ke lift, Christian membujuknya sambil tersenyum. Kakak ipar, saya sangat memahami suasana hatimu. Tapi kamu tidak boleh emosional. Mungkin Dunchan memiliki niat baik sendiri. Kamu tahu dia, hanya ada 2 hal di hatinya. Satu adalah pekerjaan, dan kedua adalah keluarga. Namun memang dia bekerja terlalu serius. Kalau dia tidak berubah, kamu harus lebih memahaminya. Apakah kamu mengerti? Joshi menangis dan berkata, bagaimana kamu ingin aku memahaminya seperti ini? Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki 2 hal dalam pikirannya. Aku beritahu kamu salah. Dia hanya memiliki 1 hal di pikirannya. Itu menyelesaikan kasus. Kamu tahu, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan pembunuh daripada denganku. Dia telah mencurahkan lebih banyak upaya ke anak buahnya daripada yang dia curahkan ke putrinya. Kamu meminta aku memahami dia. Dulu aku menahan kesal untuk memahaminya. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Sekarang aku sudah tidak tahan menanggungnya. Kali ini dia keterlaluan. Dia mengabaikan kehamilan putrinya. Lebih keterlaluannya, dia menghilang. Apa ada seorang ayah seperti itu di dunia? Tepat saat dia berbicara, pintu lift terbuka. Joshi belum puas berbicara. Dia melanjutkan dengan isak tangis tersedak. Sebagai seorang ayah, dia tidak sebaik ayah mertua putrinya.
Mendengar menantu perempuannya hamil, dia terbang jauh-jauh dari China untuk menemuinya. Apa menurutmu tindakan Dunchan manusiawi? Begitu kata-kata itu jatuh, putri di sampingnya tiba-tiba berseru, "Ayah!" Ketika Josie mendengar ini, dia cepat-cepat mendongak, hanya untuk menemukan bahwa Dunchan sedang berdiri di depan pintu lift. Pada saat ini, Dunchan tampak malu dan berkata dengan mata merah, "Josie, maafkan aku. Aku membuatmu khawatir." Josie tertegun sejenak, lalu dia kembali sadar. Dia keluar dari lift dan menamparkan Dunchan, lalu memarahi dengan histeris, "Dunchan, kamu bajingan." Dunchan ditampar. Selain ada bekas 5 jari merah cerah di wajahnya, dia lebih malu. Dia berkata, "Maaf, Josie, aku." Josie memotongnya secara langsung, dan berkata dengan marah, "Jangan katakan omong kosong seperti itu Dunchan. Buka matamu dan lihat aku. Aku juga berpendidikan tinggi. Dan sekarang kamu membuatku seolah-olah bodoh. Sudah bertahun-tahun, aku sudah tidak tahan lagi. Kamu tidak peduli dengan kami. Kita tidak boleh menunda lagi. Kamu pergi ke Houston bersamaku. Setelah perceraian, apa yang ingin kamu lakukan? Berapa lama kamu menghilang? Aku tidak peduli lagi." Bab 4866. Dunchan tidak pernah membayangkan bahwa istrinya yang biasanya lembut akan bereaksi begitu keras. Sebelumnya, istrinya hanya akan merajuk pada dirinya. Tapi itu pada dasarnya merengek, merajuk, dan paling banyak beberapa hari perang dingin. Ini pertama kalinya dia begitu sengit, keras, dan memarahi. Namun Dunchan juga menyadari alasan istrinya begitu kasar pasti karena dia terlalu mengkhawatirkan dirinya. Dia tentu saja tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Jadi, dia tidak sabar untuk menggunakan retorika Kathleen untuk membuat alasan. Setelah mengambil keputusan, dia dengan cepat menjelaskan, "Josie, aku punya alasan untuk ini." "Apa alasannya?" Josie bertanya dengan marah. "Aku mengenalmu, Dunchan. Di matamu, semuanya lebih penting daripada istrimu. Selain itu hilang. Jadi bagaimana kamu bisa merawat kami?" Dunchan kehilangan kata-kata. Dia benar-benar tidak pandai dalam berkata-kata. Dan lebih buruk lagi dalam berbohong. Menghadapi serangan sengit istrinya, dia agak bingung untuk sementara waktu. Terkadang, keberhasilan atau kegagalan suatu hal tergantung pada apakah seseorang dapat menstabilkan dimensi dan menstabilkan ritme. Sama seperti pidato, naskah yang sama. Jika dapat menggunakan ritme sendiri untuk menggerakkan penonton, itu pasti berhasil. Namun jika ritme terganggu oleh orang lain, hasilnya pasti gagal, dan bahkan dapat berkembang menjadi rasa malu. Tepat ketika Dunchan tidak dapat menemukan ritmenya, Kathleen berkata dengan cepat, "Halo, apakah kamu istri Inspektur Lee?" Josie melirik Kathleen dan berkata tanpa berpikir, "Itu tidak akan lagi." Kathleen tersenyum sedikit dan melanjutkan, "Perkenalkan, saya Kathleen, Ketua Fox Group New York." Ketika Josie mendengar ini, dia menatap Kathleen dengan heran, lalu mengangguk dan berkata, "Aku tahu kamu, aku melihatmu di TV." Kathleen berkata, "Sebenarnya, saya ingin menjelaskan kepada kamu mengapa Detektif Lee menghilang sebenarnya karena saya meminta bantuannya menyelidiki masalah Homer, sampah keluarga Fox. Karena masalah ini terlalu sensitif, saya meminta Inspektur Lee untuk tidak melakukan kontak dengan dunia luar sama sekali." Josie tidak bisa menahan cemberut dan bertanya kepada Kathleen, "Bukankah dia akan pensiun? Mengapa dia harus mematuhi perintahmu? Mengapa dia harus terikat olehmu?" Kathleen tersenyum ringan dan berkata dengan serius, "Karena saya majikan Inspektur Lee." Mengatakan itu, dia mengeluarkan cek yang telah ditulis dari buku ceknya. Kathleen menyerahkannya kepada Josie, dan berkata dengan tegas, "Nyonya Lee, $10 juta adalah komisi yang saya janjikan kepada Inspektur Lee setelah menyelesaikan masalah ini. Kamu ingin tahu mengapa Inspektur Lee harus mematuhi saya dan menerima perintah saya? Itu karena saya membutuhkan seseorang yang dapat merahasiakannya dan memiliki cukup pengalaman dalam penyelidikan. Inspektur Lee tahu putrinya sedang hamil. Dia membutuhkan penghasilan yang cukup besar untuk memberi cucunya yang belum lahir tabungan. Merencanakan masa depan yang lebih baik.
Apa? Mata Josie melebar dan dia bertanya dengan tercengang. Apa yang kamu minta dia lakukan yang bernilai 10 juta dolar? Bab 4867. Kathleen berkata dengan acuh tak acuh. Di matamu, 10 juta mungkin banyak. Namun bagi saya, 10 juta dolar AS tidak menyenangkan 1% dari kompensasi yang saya bayarkan kepada para korban atas nama keluarga Fox. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan saja bisa merenggut nyawa. Segera setelah itu, Kathleen menjelaskan lebih lanjut. Juga, masalah Homer diketahui di seluruh dunia. Anda pasti sudah mendengar keluarga Fox menghabiskan miliaran dolar untuk menebus para korban. 10 juta dolar di sini hanya setetes di ember. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Josie dan Joy di belakangnya, dan berkata dengan serius, sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah, kamu jangan mengeluh secara subjektif bahwa Inspektur Lee tidak menyapa kalian sebelumnya. Bagaimanapun juga, saya percayakannya untuk melakukan ini. Masalah ini tidak hanya sangat rumit, namun juga sangat berbahaya. Kalau tidak hati-hati, dia bahkan bisa mati. Inspektur Lee sudah pensiun dan berencana kembali mengurus hidupnya. Sama sekali tidak perlu mengambil risiko. Hanya karena komisi 10 juta dolar membuat dirinya siap mengambil risiko. Dia melakukan ini, bukan untuk menyelesaikan kasus, bukan untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak dalam perut putrinya. Melihat ekspresi mereka yang tercengang, Kathleen melanjutkan, juga, Detektif Lee telah melalui banyak bahaya dengan naif. Sebagai majikan, saya mengagumi keberaniannya dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dia menukar hidupnya dengan 10 juta dolar agar dia dapat memastikan putri atau cucunya bisa menjalani hidup yang layak. Dia meletakkan dasar yang sangat baik untuknya sebelum dia lahir, untuk bisa dilahirkan menjadi orang yang unggul, dan berjuang lebih sedikit daripada rekan-rekan lainnya selama beberapa dekade. Untuk ini, bahkan jika dia memberikan hidupnya, dia tidak akan ragu. Saya pribadi berpikir bahwa dia sangat hebat. Jadi Nyonya Lee, menurut saya kamu seharusnya tidak hanya menyalahkan Inspektur Lee. Kamu seharusnya memeluknya dan meminta maaf atas perilaku irasional kamu. Bagaimana keadaannya? Pada saat ini, Josie dan Joy sangat terkejut. Anggota keluarga Aker dan Duncan juga terkejut. Karena mereka semua dapat melihat bahwa kemampuan Kathleen untuk menjaga situasi dan mengendalikan ritme sangat kuat. Penampilannya dalam hal ini adalah seorang master. Kemampuan untuk berbohong dengan begitu mudah dan tanpa ekspresi tidaklah lemah. Setelah Kathleen mengucapkan kata-kata ini, Duncan merasa sedikit malu. Dia tahu siapa dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir pada dirinya sendiri. Aku bukan orang yang hebat. Aku ditembak sampai babak belur, yang lebih buruk daripada umpan meriam. Bahkan jika umpan meriam bisa membunuh musuh, saya masih bisa meneriakkan 2 kali dan menembakkan 2 tembakan di depan pertempuran. Saya sangat keterlaluan. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan 1 tembakan dan jatuh. Tepat ketika Duncan merasa malu, putrinya Joy tidak bisa menahan diri. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Duncan sambil menangis dan bertanya-tanya, "Ayah, kita tidak kekurangan uang. Mengapa kamu berjuang begitu keras?" Duncan sedikit bingung, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Kathleen berkata di samping, Inspektur Lee memang mengatakan dia tidak kekurangan uang. Namun saya masih berharap anak itu dapat memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pada saat ini, Josie juga berubah dari kemarahan tadi menjadi campuran emosi, malu, dan takut. Dia tidak bisa menahan air mata dan bertanya kepada Duncan, "Duncan, berapa umurmu? Mengapa kamu bekerja begitu keras saat menghambat masa pensiun?" Duncan mencibir dan berkata dengan malu, "Hanya, seperti yang dikatakan Nona Fox, itu semua untuk anak dan cucuku." Dia mengulurkan tangan dan membekukan setengah wajah Duncan yang memerah karena pikirannya, dan bertanya dengan rasa percaya yang luar biasa, "Apakah sakit?" "Maaf, ini salahku." Duncan merasa tersanjung dan berkata, tidak sakit sama sekali, tidak sakit sama sekali." Bab 4868. Dengan bantuan Kathleen,
Masalah keluarga yang membuat Dunchan khawatir sepanjang waktu akhirnya terselesaikan dengan memuaskan. Rasa tanggung jawab keluarga dan semangat dedikasi Dunchan tidak hanya membuat istri dan putrinya berhenti meninggalkan penderitaannya, namun juga mengubah citranya menjadi tidak kompeten di mata istri dan putrinya. Dapat dikatakan bahwa citra Dunchan di benak istri dan putrinya telah didorong ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istri dan putrinya di sekitar Dunchan. Matanya merah saat dia menangis. Dunchan senang sekaligus malu. Dia memandang Kathleen dengan lebih banyak rasa terima kasih yang tidak bisa disembunyikan. Tuan Aker semakin mengagumi Kathleen. Saat semua orang fokus pada keluarga Dunchan, dia memanggil Christian dan Kaiden ke samping dan berkata dengan suara rendah, "Nona Fox pasti akan mencapai sesuatu di masa depan." Di masa depan, keluarga Aker harus memperkuat kerjasama berikutnya dan membangun jembatan dan payung untuknya di tahap awal. Ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga Aker di masa depan. Kedua mengangguk berturut-turut. Mereka juga dapat melihat bahwa meskipun Kathleen baru berusia 20 tahun, kemampuannya menangani masalah dan mengendalikan situasi dengan sangat baik. Selain itu, dia sudah bertanggung jawab atas seluruh keluarga Fox di usia yang sangat muda. Dia prospek masa depan tidak terbatas. Pada saat ini, lelaki tua itu hanya bisa menghela napas dan mendesah. Sayang sekali gadis kecil yang begitu baik. Kita tidak memiliki anak laki-laki dengan usia yang sama di keluarga Aker. Kalau tidak, jika menikah, itu akan menjadi cerita bagus di Cina dan bahkan di dunia. Christian tersenyum kecil. Ngomong-ngomong, ada lebih banyak anak perempuan di keluarga kita. Anak laki-lakinya terlalu muda. Mereka belum mencapai usia menikah. Kaiden di samping menghela nafas. Charlie adalah usia yang tepat. Charlie, pria tua itu mengangguk dan berkata kepada keduanya, "Christian, Kaiden, tidak peduli berapa lama aku hidup, kamu harus terus mencari Charlie. Dan jangan menyerah." "Dimengerti," Christian berkata tanpa ragu. "Ayah, jangan khawatir. Setelah periode waktu ini, saya secara pribadi akan mencari keberadaan Charlie." Kaiden berkata dengan sedikit khawatir. "Yang paling saya takuti sekarang adalah bahwa Charlie telah berada di tangan orang-orang yang membunuh Ashley." Keberadaan Charlie tidak diketahui saat Ashley mengalami kecelakaan. Dan organisasi itu begitu kuat. Mungkinkah Charlie terkait dengan organisasi itu? Sehingga kita tidak pernah dapat menemukan Charlie. Pria tua itu berkata dengan ekspresi serius. "Apa yang kamu katakan tidak mungkin. Tapi tidak peduli apa. Selama Charlie masih hidup, kita harus parkir." Pada saat ini, Charlie menghitung Albert dan Isaac untuk mempersiapkan kedatangan keluarga Ito dan Yashita di 2 suite mewah Shangri-La Hotel New York. Menurut permintaan Charlie, keduanya menuangkan lumpur kecantikan hingga setengah bak mandi di 2 suite mewah. Lumpur kecantikan ini semua dibeli oleh Charlie dari agensi kecantikan. Mereka tidak dibeli untuk memainkan peran praktis, tetapi untuk menunggu mereka tiba dan meminta mereka berbaring di lumpur ini dengan jarak pandang 0. Dan beri mereka pil generasi. Keesokan harinya, Charlie menerima pesan dari Nanako bahwa pesawat khusus yang dia tumpangi akan segera tiba di Bandara JFK New York. Pesawat dari Asia Timur ke New York harus terbang jauh ke timur melalui Selat Bering, dan kemudian dari pantai barat Amerika Serikat melintasi seluruh Amerika Serikat ke pantai timur Amerika Serikat. Nanako Ito yang berangkat dari Tokyo akan tiba lebih banyak jauh daripada dari Yashita dan Sheldon dari Aorus Hill. Jaraknya hampir 2000 km. Jadi dia tiba di New York jauh lebih awal dari Yashita dan Sheldon. Charlie meminta Isaac untuk mengoordinasikan helikopter dari Shangri-La. Setelah keluarga Ito mendarat dan menyelesaikan bea cukai, mereka akan dibawa ke Shangri-La sesegera mungkin. Saat ini, Nanako masih mengenakan kimono yang sama dengan yang dia pakai saat keluar. Dan Yahiko masih mengenakan hakama bermotif yang sama. Karena untuk merayakan ulang tahun Yahiko sebelum keberangkatan, tidak hanya Nanako dan Yahiko yang mengenakan pakaian tradisional Jepang. Bahkan bibi Nanako, Emi Ito dan bawahan setia Yahiko, Hiroshi Tanaka, juga mengenakan pakaian tradisional serupa. Bab 4869. Charlie datang ke lantai atas untuk menyambutnya. Melihat pintu helikopter terbuka,
Nanako turun dari helikopter dengan kimono, tidak sedikit terkejut. Meskipun Nanako sangat cantik dalam balutan kimono, dan memiliki temperamen lembut yang khas bagi wanita Jepang, Charlie tidak mengerti mengapa Nanako memakai pengaturan seperti itu saat pergi keluar. Melihat Charlie yang selalu dia berpikir sepanjang waktu, tepat di depannya, Nanako sangat gembira. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata kepada Charlie, lama tidak melompati Charlie-kun selama ini. Charlie sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, aku juga lama tidak bertemu denganmu. Mengapa kamu berpakaian begitu megah? Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Ito dan bibi Nanako juga turun dari helikopter. Mereka membantu Yahiko, yang mengenakan prostesis, turun dari helikopter. Charlie melihat bahwa orang-orang ini semua berpakaian formal. Ekspresinya bahkan lebih mengejutkan. Nanako menjulurkan lidahnya dan berkata dengan main-main, hari ini hari ulang tahun ayahku. Kami mengenakan pakaian tradisional Jepang untuk merayakan ulang tahunnya. Saat kami akan makan malam, Charlie-kun menelepon dan kami langsung naik pesawat. Mengatakan itu, Nanako memandang Yahiko, yang berada di dekatnya. Dia berkata sambil tersenyum, ulang tahun ayahku yang ke-50 tahun sebenarnya ada di pesawat. Memikirkannya, pengalaman ini menjadi yang sangat baru. Yahiko tampak seperti orang tua yang sedih. Setelah menatap kosong pada Nanako, dia segera membungkukkan tangannya kepada Charlie, dan berkata dengan sangat hormat, halo, Tuan Wade. Akhirnya kita bertemu lagi. Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Tuan Ito, hari ternyata ini hari ulang tahunmu. Saya sangat menyesal kamu harus terbang sejauh ini di hari ulang tahun. Yahiko berkata, Tuan Wade, kamu terlalu serius. Kamu dermawan keluarga Ito. Kapanpun kamu membutuhkan kami akan berkencan secepat mungkin. Setelah itu, Yahiko bertanya, Tuan Wade, mengapa kamu sangat ingin kami datang ke New York? Apa yang kamu perlukan dari kami? Charlie memegang tangannya. Saya tidak membutuhkan bantuan Tuan Ito. Saya mengundang datang kemari sejauh ini karena saya ingin berbagi beberapa hal baik dengan kamu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Ito membantu Hiroshi Tanaka keluar dari helikopter. Melihat Charlie berbicara dengan Yahiko, dia membungkuk pada Charlie dengan kedua tangannya saling bertaut dengan penuh hormat. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Tanaka, lama tidak bertemu. Hiroshi Tanaka tidak menyangka Charlie terlebih dahulu menyambutnya. Dia cepat-cepat berkata tersanjung. Lama tidak bertemu Tuan Wade. Saya tidak menyangka kamu masih ingat. Charlie berkata, saya mengenal kamu lebih awal dari Tuan Ito. Bagaimana mungkin saya lupa? Ketika Nanako pergi ke Aorus Hill untuk mengikuti kompetisi, Charlie lebih dulu mengenal Hiroshi. Dia memiliki kesan yang baik tentang Hiroshi Tanaka, karena orang ini relatif jujur dan cukup setia. Jika dia tidak membuat keputusan yang menentukan dan memaksa Yahiko untuk melompat dari jembatan untuk bertahan hidup, Yahiko pasti telah dibunuh oleh keluarga Takahashi. Wajah Hiroshi penuh dengan rasa terima kasih. Menurutnya, jika Charlie mengingat dirinya dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dia sudah memberikan rasa hormat yang tidak berani dia harapkan sama sekali. Pada saat ini, Charlie berkata kepada semua orang, semuanya, ini bukan tempat aneh. Ayo bentuknya di dalam. Setelah itu, dia berkata kepada Ishak di sebelahnya, Ishak, minta departemen restoran menyiapkan meja perjamuan di suite presiden saya. Lalu pesan kue ulang tahun. Kita rayakan ulang tahun Tuan Ito dalam 1 jam. Bab 4870. Mendengar perintah Charlie, Ishak segera berkata, oke, Tuan Muda. Saya akan membuat pengaturan sekarang. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Pada saat ini, Yahiko berkata dengan sedikit malu, Tuan Wade, kamu tidak perlu terlalu sopan. Kamu tidak perlu merayakan ulang tahunku. Kalau kamu memiliki sesuatu, katakan saja langsung kepada saya. Nanako, yang berada di samping, tidak dapat menebak tujuan Charlie sebenarnya mereka datang ke New York. Jadi dia berkata dengan sangat tulus, Charlie-kun, kalau kamu membutuhkan keluarga Ito untuk melakukan sesuatu,
Tolong jangan sopan pada kami. Keluarga itu pasti akan melakukan yang terbaik. Charlie tersenyum dan berkata, kalau saya benar-benar ingin mengatakan, saya memiliki sesuatu yang saya ingin keluarga itu lakukan untuk saya. Tapi ini bukan berarti saya tidak punya apa-apa. Setelah mengatakan itu, Charlie memberi sedikit jeda, dan kemudian berkata, saya baru-baru ini mendapat obat yang berguna untuk orang cacat. Jadi saya ingin meminta Tuan Ito dan Tuan Tanaka mencoba obatnya nanti. Dalam mimpinya, Yahiko tidak pernah berpikir bahwa Charlie akan mengundangnya ke Amerika Serikat, sebenarnya untuk menguji obatnya. Jika orang biasa yang mendengar bahwa mereka perlu menguji obatnya, akan ada drum di hati mereka. Namun, Yahiko yakin 10.000 dari Charlie. Bagaimanapun, setelah anggota tubuhnya dan Hiroshi diamputasi, kondisi fisik mereka dapat pulih dengan cepat berkat obat mujarab Charlie. Jadi, dia berkata tanpa ragu, Tuan Wade, beri saya obatnya. Saya akan meminumnya sekarang. Hiroshi juga berkata tanpa ragu, Tuan Wade, saya juga bersedia melakukannya. Charlie tersenyum dan berkata, kalian tidak bertanya apa efek obat ini. Yahiko berseru, tidak peduli obat apa yang akan saya coba. Saya, Yahiko, tidak akan pernah ragu. Hiroshi juga mengikuti. Tuan Wade, kita sama-sama dewasa. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita masuk dan marah. Obat saya agak aneh. Kalian tidak bisa membuka mulut dan langsung menelannya. Kalian harus merendam seluruh tubuh di bak mandi dulu, lalu minum obatnya. Yahiko berkata, jangan menelannya di bak mandi. Bahkan jika aku harus miring terbalik, aku tidak akan keberatan. Charlie tersenyum dan berkata, oke, kamar sudah siap untuk kalian berdua. Ayo ikut aku. Nanako berjalan ke Charlie dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan suara rendah, Charlie-kun, bolehkah aku bertanya? Obat apa yang akan diminum ayahku? Apa efeknya? Charlie berpura-pura misterius dan berkata, aku tidak bisa membocorkan rahasianya. Kamu akan tahu sebentar lagi apa efeknya. Nanako sedikit mengangguk, tapi tidak melanjutkan bertanya. Dengan apa yang dia ketahui tentang Charlie, dia percaya bahwa Charlie pasti tidak akan membuat ayahnya mengambil risiko. Jika hanya menguji kualitas obat, dia tidak perlu berusaha keras untuk meminta ayahnya terbang jauh dari Jepang. Segera, anggota keluarga Ito, yang dipimpin oleh Charlie, masuk ke suite mewah yang telah disiapkan. Meski tidak sebesar Presidential Suite, suite ini memiliki 3 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Di antaranya, lumpur kecantikan hijau telah dimasukkan ke dalam bak mandi di 2 kamar mandi. Setelah Charlie membawa keluarga Ito ke kamar, dia meminta beberapa orang duduk di sofa, lalu berkata, saya sudah menyiapkan 2 bak mandi. Saya akan meminta Albert dan pengurus rumah tangga Tuan Ito menemani Tuan Ito dan Tuan Tanaka ke kamar mandi yang berbeda. Setelah mereka berdua berbaring di bak mandi, saya akan memberikan obat kepada mereka berdua. Yahiko hanya bisa bertanya, Tuan Wade, apakah ada yang perlu kita perhatikan? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.